Halo teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas sebuah konsep nutrisi yang sangat luar biasa yang disebut dengan konsep transdermal. Konsep transdermal ini adalah cara memasukkan obat atau makanan ke dalam sel tubuh kita dengan cara hanya ditempel saja, kemudian diserap oleh pembuluh kapiler dan dikirim ke sel target. Sebenarnya ada 3 cara memasukkan obat atau nutrisi ini. Yang pertama adalah dimasukkan ke dalam mulut, kemudian dikunyah. Setelah dikunyah secara halus dimasukkan ke dalam lambung. Di lambung itu akan diproses secara enzimatik, kemudian diserap oleh pembuluh darah, dikirim ke liver untuk disaring, difilter, kemudian zat berbahayanya dibuang, dan kemudian yang bagus-bagus atau yang sudah tersaring, udah lolos sortir, dikirim ke jantung. Di jantung itu akan diproses lagi di paru-paru, dikirim lagi ke jantung, kemudian dipompa untuk dikirim melalui pembuluh darah arteri ke seluruh tubuh kita. Sehingga seluruh sel yang ada pembuluh darah akan mendapat nutrisi. Nah, dalam hal ini kita lihat lagi pola kehidupan kita. Rata-rata kita melakukan proses mengunyah itu tidak optimal, sehingga yang terjadi apa? 2 kali 3 kali kita kunyah, kita telan, di lambung diproses lagi, digiling lagi, lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, yang terjadi apa? Lambung kita luka. Nah, pola seperti ini akan menyebabkan sebuah kondisi penyakit atau yang disebut dengan luka lambung. Akhirnya apa? Asam lambung naik, terpiculah vertigonya, terpiculah sakit kepalanya, dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan yang kita makan itu kadang-kadang itu mengandung lemak yang tidak bisa dicerna oleh pencernaan. Kalaupun bisa dicerna oleh pencernaan, dia ikut aliran darah yang bersifat lemak jahat, dia akan menempel di sepanjang dinding pembuluh darah dan dia mengerak di situ. Dan ini menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, ketika terjadi penyumbatan pembuluh darah yang agak merata, maka jantung itu akan memompa lebih banyak lagi sehingga tekanan darah naik. Nah, ini kondisi-kondisi kesehatan. Berbagai macam kondisi ini menyebabkan penyerapan sampai ketika sel itu tidak optimal, dan rata-rata kita pernah mendengar bahwa penyerapannya itu kurang lebih atau pengirimannya sampai ke sel target itu sekitar 50%. Nah, itulah yang menjadi dasar akhirnya pihak medis ketika bapak ibu sakit dan dirawat, yang dilakukan pertama adalah dipasang jarum yang disebut dengan jarum infus, atau dia disuntikkan ke otot. Nah, baik lewat otot maupun lewat pembuluh darah vena. Kenapa dipilih cara seperti itu? Karena penyerapannya kurang lebih 90%. Nah, kalau misalkan lewat jalur infus, itu sebenarnya adalah jalur selang tersebut itu adalah untuk memasukkan obat atau makanan atau nutrisi misalkan vitamin, mineral, kemudian obat, misalkan ada pemberian antibiotik, kemudian penurun panas dan lain sebagainya. Kenapa itu dipilih? Kenapa nggak lewat mulut saja? Karena penyerapan tadi sampai ketika sel itu mencapai 90%. Nah, perbandingan efektivitas itulah yang menyebabkan pihak medis atau dari pihak kesehatan memilih jalur pembuluh darah. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan cara ditempel. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau melihat sesuatu yang dioles-oles ya, itu pemberian lewat kulit ya, itu transdermal namanya ya. Kemudian ada juga yang berbentuk plester, itu juga ditempel. Nah, itu transdermal artinya jalur memasukkan obat atau makanan melalui dermis atau kulit. Nah, perbandingan antara pencernaan, pembuluh darah maupun lewat transdermal ini, antara pembuluh darah dengan cara transdermal itu penyerapannya mirip-mirip, yaitu kurang lebih 90%. Nah, itulah yang menjadi dasar sekarang kalau di Eropa ini kurang lebih sejak tahun 2014 itu sudah digunakan. Ada sebuah produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan, isinya adalah komponen-komponen inti dari nutrisi. Contoh, di sini ada namanya Omevia ya. Omevia ini adalah sebuah produk transdermal yang isinya adalah omega 3, koenzim Q10, kemudian ada lagi pregnenolon, yaitu hormon yang berfungsi untuk kesehatan atau meningkatkan produksi dari hormon progesteron dan estrogen, yaitu hormon laki-laki dan perempuan. Cara pakainya sederhana. Bentuknya satu lembar ini